multiplikasi terjadi, kaderisasi terjadi, regenerasi pun terjadi. No turning back. No turning back. Yang kami percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amen. Be strong in the Lord. Adalah orang-orang yang berbahagia di dunia. Sejenak saya pikirkan, tadi banyak ketemuan dengan kawan-kawan yang lama. Kalau nggak salah yang terakhir kita ketemu ada di Tretes ya. Wow, itu berapa? 2 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu ya. Waktu berjalan begitu cepat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita-kita ini yang rombongan yang datang boleh dilihat, bukan anak-anak muda. Orang yang sudah berusia, tetapi semangatnya masih hebat. Amin. Ini yang kita perlukan, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kekuatan dari mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, inilah renungan pada malam hari ini. Biarlah sewaktu kita berjalan, biarlah kita sewaktu menemukan begitu banyak, katakan hambatan-hambatan apapun. Tetapi seperti tadi, Pak NP yang katakan, sewaktu setiap orang yang tahu kehendak Tuhan, wow, betapa bahagianya, betapa hikmat Tuhan yang turun di atas dirinya untuk bersama-sama di dalam sukacita, dan bahkan saya katakan awet muda untuk sama-sama bersama dia dengan dia. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, tema tidak lain yaitu kita pakai dengan malam hari ini, ketika Kristus bangkit. Kenapa dikatakan dengan ketika? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak pada malam ini kesampingkan dari segala apa yang dulu, yang sebelumnya yang kita miliki, biarlah kita fine tune ourselves, yaitu apa? Terfokus hanya kepada Kristus. Nah, inilah yang sangat utama dan sangat penting untuk kita benar-benar memilikinya dan menjadi kekuatan di tengah-tengah hidup kita. Karena, tahukah Bapak Ibu sekalian, serentetan masalah ataupun juga kejadian bahkan kedahsyatan sewaktu Kristus itu bangkit. Nah, maka itu dikatakan di sini dengan kata-kata ketika, bukan kemudian, bukannya nanti, tetapi seketika juga. Nah, biarlah pada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini kita bisa merenungkan betapa ajaib dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Diawali dengan berbagai flashback seperti tadi yang kita sudah ungkapkan. Kita ini usia sudah bukan yang muda, ya kan? 2 tahun, 3 tahun yang lalu sudah pertemuan terakhir, sekarang begitu cepat dan cepat senantiasa berkembang begitu cepat. Ibrani mengatakan demikian. Dari sudut waktu kita masih memerlukan seperti susu. Nah, inilah peringatan yang Tuhan katakan. Janganlah kita stay circling around at the same pace, at the same speed. Tetapi biarlah kita betul-betul seperti apa yang firman katakan. Karena apa? Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Biarlah kita renungkan dengan baik. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Saya renungkan Bapak Ibu sekalian, dengan semua perjalanan hidup kerohanian yang kita ada ini, saya yakin percaya, paling tidak 2, 3, 5 tahun, 10, 20, 30 tahun, bahkan lebih, kita ada dalam Tuhan.
Apakah kitanya berputar-putar di dalam lingkaran yang sama begitu saja? Bukan demikian. Firman ini mengatakan yaitu kita memerlukan makanan keras, yaitu untuk orang-orang yang dewasa. The English word very good. Itu adalah apa? Spiritual senses in Christ. Kata lain, yang dimaksud dewasa, makanan keras, Inggrisnya dikatakan solid food. Itu adalah ranah di mana kita memahami spiritualitas tentang apa? Pemahaman, tentang pengertian, tentang makna Kristus itu sendiri. Tidak ada hal yang lain. Nah, inilah perlu jenjang yang kita miliki untuk kita menjadi dewasa. Selanjutnya, ayat selanjutnya mengatakan, now is the time for us to progress. Inilah waktu saatnya. Ini ayat ditulis 2000 tahun yang lalu. Cerminkan diri kita semua, biarlah kita memiliki suatu kehendak, kemauan, bahkan apa tujuan yang kita inginkan, karena dikatakan now is the time untuk kita progress into perfection. Kita perlu terus melangkah untuk sampai menyempurnakan. Kolose 1 mengatakan, biarlah kita mengajari orang-orang, menasehati orang-orang hikmat dari Tuhan untuk membawa setiap orang ke dalam kesempurnaan Kristus. Wow, puji Tuhan, bukan lagi seperti seolah-olah kita senantiasa hanya menggumuli soal masalah-masalah seperti yang di dalam Ibrani katakan tumpang tangan. Baik, itu semuanya baik, tetapi lebih daripada itu, biarlah kita makanan solid food ini untuk dewasa di dalam Kristus. Kita memiliki pemahaman spiritual senses di dalam ranah rohani. Inilah kita perlu pahami Kristus Sang Juru Selamat yang kita sama-sama semua miliki ini. Nah, penekanan yang lainnya, Amsal 25 ayat 2 mengatakan, ini saya pakai Inggris karena Inggris lebih tepat, lebih komprehensif, mengatakan God concealed the revelation of His word in the hiding place of His story. Artinya apa? Tuhan itu menutupi, mengcover untuk pewahyuan tentang apa? Dia punya kata-kata, dia punya firman yang disimpan untuk kemuliaannya dia. Wow, pernahkah kita pikirkan bahwa kemuliaan Tuhan itu justru Tuhan itu punya maksud tertentu untuk menyimpannya. Maksudnya apa? Yaitu the honor of kings. Kings kecil ini adalah siapa? Tidak lain adalah kita-kita orang-orang percaya. Nah, inilah yang dikatakan the honor of king itu untuk menemukan, untuk menerima pewahyuan, untuk membukakan how they thoroughly search. Jadi bagaimana kita nih perlu apa? Meneliti lebih lanjut, perlu meneliti lebih teliti, lebih detail, ya kan? For apa? The deeper meaning of all that God says. Jadi apa semuanya yang Tuhan firmankan itu dengan maksud, dengan pemikiran, dengan pemahaman, dengan semua arti yang lebih dalam lagi. Wow, that is inline, sejalan dengan tadi Ibrani yang mengatakannya demikian. Lebih lanjut kita katakan sebagai penekanan, karena inilah firman yang Tuhan ucapkan sendiri. Tidak lain, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, yaitu menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini saya sering katakan di mana supaya mengingatkan kita bahwa di sini kata-kata harus seolah-olah menjadi penekanan yang luar biasa. Apakah kalau harus itu ada sesuatu alternatif yang lain? Kita semuanya tahu tidak ada, karena Allah itu roh. Kita menyembahnya harus dengan pengertian dalam roh dan kebenaran itu. Nah, lebih lanjut lagi supaya ini merenungkan sebagai titik-titik tolak yang perlu kita miliki. 2 Petrus menekankan begini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ini adalah 2 buku Petrus yang ditulis dan ayat yang terakhir. Biasanya saya nggak tahu warisan, tulisan atau apa yang terakhir itu memiliki makna yang sangat penting. Nah, tidak lain yaitu Petrus punya pesan, bertumbuh. Kita perlu bertumbuh. Kita bukan hanya kembali-kembali, hanya berputar-putar seputar begitu dengan kita punya problem tiap hari. Tidak, ini bukan yang Tuhan ajarkan.
Nah, bertumbuhlah apa? Dalam kasih karunia, dalam perolehan dari Dia yang secara cuma-cuma, dalam grace-nya Dia, bukan kebaikan kita, bukan kekuatan kita, bukan kehendak kita. Nah, inilah sebagai dasar iman yang Petrus katakan supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia, bukan lagi kekuatan kita. Capek Bapak Ibu kalau kita pikirkan itu. Bukankah kita dirudung begitu banyak masalah tiap hari, tetapi Rasul Petrus ngomongnya begitu baik. Kita bertumbuh dalam kasih karunia. Satu ayat yang kita semua kenal, yaitu Tuhan Yesus mengatakan, yang dikehendaki itu bukan apa? Kurban persembahan, tetapi apa? Kita ada belas kasihan dari Tuhan. Nah, inilah ayat-ayat yang kita bisa renungkan, sudah Tuhan Yesus ucapkan untuk kita menyimak apa yang artinya itu. Our dependency to God is not 60%, is not 70-80, but 100%, totally. Karena di sini kita bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, kalau kasih karunia ini tertuju kepada apa? Di dalam pengenalannya akan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tidak mengarah ke lain, tidak mengarah ini. Walaupun kita di medsos sering menerima begitu banyak info, bahkan kemajuan-kemajuan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Janganlah kita stay tune, kita pegang firm. Karena apa? Arah kita semua pengenalan ini penting untuk kita pertumbuhkan kembali seperti tadi yang dikatakan, dalam apa? Mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah sedikit untuk sebagai prolog untuk penekanan tertentu. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjalan dengan waktu, perlu kita hati-hati. Dan inilah satu ungkapan dari Tuhan Yesus sendiri, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi sesungguhnya hatinya tuh jauh daripada aku. Kita jangan terjebak di dalam situasi seperti kita meneriakkan atau berkumpul kembali atau rutinitas atau hal apa, tetapi sekedar hanya bibir yang menyuarakannya. Tetapi Tuhan yang mau cari ini hati yang jangan jauh dari Dia. Tahukah ayat ini Bapak Ibu sedikit flashback, yaitu menjauhkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mengabaikannya, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, melatar belakang ayat ini. Nah, inilah sesuatu yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Bahkan di dalam banyak ayat, ini bukan satu-satunya, begitu banyak ayat. Sebab aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini artinya apa? Saya dulu pernah sering berpikir apa, berulang kali Tuhan Yesus dalam Matius, dalam Lukas mengatakan hal ini. Melihat, tidak melihat. Artinya apa? Wow, kita perlu melihat ayat selanjutnya. Yohanes 6 ayat 63. Ini perlu supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Kedewasaan kita mengarah kepada rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, inilah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan, yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau kita bicara soal roh, itu bukan apa yang kita lihat. Kalau kita bicara soal roh, itu bukan apa yang kita dengar secara letterlek, secara jasmania. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Biarlah kita membuka dimensi rohani kita. Seperti tadi yang dikatakan itu, supaya kita lebih menelaah, lebih mendalami apa yang dimaksud oleh Tuhan. Maka itu tidak heran Tuhan Yesus mengatakan, mendengar tidak mengerti, melihat tidak melihat. Kalau kita tidak masuk ke dalam ranah apa yang Tuhan inginkan, yaitu ke dalam roh dan kebenaran, inilah yang seperti tadi dikatakan harus kita menyembah kepada Dia. Nah, mulai dari situlah supaya kita mulai belajar bagaimana untuk kebangkitan Kristus itu. Dampak dari kebangkitannya ini seperti kita tahu, 1 Petrus mengatakan, rahmat-Nya besar telah melahirkan kita lahir kembali dari kebangkitan Yesus Kristus. Artinya apa? Oleh kebangkitannya itulah rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, kita peroleh apa?
dilahirkan kembali. Wow, ini merujuk kepada mana? Yohanes 3. Yang waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan dikatakan lebih lanjut, kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. That is two different point. Pertama adalah sekedar hanya makna dari kelahiran kembali. Yang nextnya diartikan lebih dalam dari air dan roh. Air means firman Tuhan yang membasuh, yang membersihkan hati pikiran kita, mindset kita tiap hari. Dari roh adalah hal-hal yang roh Tuhan masuk ke dalam hidup kita ini untuk menghidupi kita ini supaya kita betul-betul menjadi manusia rohani. Apa maknanya? Coba kita lihat. 1 Korintus 15 mengatakan, Kristus kalau tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita, percuma. Maka itu kita perlu maknai kebangkitan Kristus membawa kelahiran kembali bagi kita. Kelahiran kembali itu adalah apa? Pintu gerbang untuk kita memperoleh segudang berkat-berkat rohani yang Tuhan Yesus sudah siapkan untuk kita. Artinya apa? Yaitu kita ikut dibangkitkan. Kita dibawa dari gelap masuk ke dalam terang. Kita benar-benar memperoleh hikmat Tuhan. Kita sudah diampuni dosa. Kita sudah disucikan. Nah, ini semuanya nih serentetan hal inilah menyertai kebangkitannya Kristus itu. Oleh karena kita memperoleh kasih karunia dari kelahiran kembali itu. Nah, kalau kita katakan karena itu begitu penting. Bahkan Paulus mengatakan, yang saya mau beritakan hanya soal kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada hal yang lain. Wow, itu menjadi tekad Rasul Paulus yang mengatakan bukannya soal aku, bukannya soal apa-apa, tetapi hanya soal kematian, kuasa kebangkitan Kristus itu yang dia beritakan. Nah, pun juga lebih lanjut coba kita melihat soal kebangkitannya itu, yaitu sewaktu Tuhan dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi ternyata telah dibangkitkan menurut roh. Wow, dari segi kanan, dari segi kiri, ini semua menjurus kepada pemahamannya roh. Itulah oleh karena roh inilah yang membangkitkan, membawakan kekekalan di dalam tengah-tengah hidup kita orang percaya ini, yang karena dikaruniakan oleh Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita semuanya ini. Untuk itu biarlah kita semua tahu dan mengenal begitu pentingnya itu. Maka itu dikatakan dalam Kolose, dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Wow, puji Tuhan. Biarlah ini satu aspek yang perlu kita renungkan, bahwa di dalam kepercayaan kita, di dalam iman percaya kita kepada Kristus, di sini dikatakan kita turut dibangkitkan juga oleh karena kita percaya kepada Dia, sang kebangkitan itu sendiri, sang hidup itu sendiri. Nah, dari situlah kita memperoleh, tadi dikatakan oleh pembawa acara, bahwa biarlah kebangkitannya membawa kekuatan. Yes, that's right. Karena kita ini turut dibangkitkan oleh kepercayaan kita ini di dalam Kristus. Jangan lupa, bahkan di dalam Roma pun mengatakan, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, karena kita ini pun juga ikut mati bersama dengan Dia, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya dulu berpikir begini, Tuhan Yesus itu memang luar biasa, begitu baik. Dia begitu baik untuk mengorbankan diri, untuk dipantai di atas kayu salib. Kematiannya Dia ini menebus dosaku. Titik, that's all. Kita perlu ditarik lebih lagi selengkapnya. Sewaktu kematiannya Dia ini, sewaktu kita percaya oleh kepercayaan kita, kita pun ikut
seperti Roma lengkapnya, karena ini saya mengutip cuman kalau ayat 3 ayat 4 kita masukkan juga, kita turut ikut di dalam kematiannya, dikubur bersama-sama, dibangkitkan pun juga bersama-sama. Wow, inilah konklusinya dari sini, telah menjadi satu di dalam kematiannya pun menjadi kesatuannya di dalam kebangkitannya juga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah di mana kita berada, problem apapun yang ada, Tuhan Yesus mengatakan Dia ini adalah Sang Mesias, Allah yang hidup. Di hadapannya Markus mengatakan tidak ada yang mati, semuanya dibangkitkan, semuanya hidup, semuanya ada di dalam anugerahnya. Sewaktu kita memiliki problem, kita tidak tahu bagaimana, tetapi biarlah sewaktu kita memahami ini, Roh Kristus yang menghidupkan saya ada dalam aku, biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Dia, dan Tuhan akan memimpin kita keluar lebih dari pemenang. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah pemahaman yang penting. Di dalam usia yang saya sekarang begini ini, saya melihat bukannya suatu problem-problem yang menekan hidup kita. Tadi Pak NP mengatakan biarlah kita tahu kehendak Tuhan. Inilah salah satu bagian dari kehendak Tuhan, supaya Dia membangkitkan kita juga, supaya kita tahu kekuatan kebangkitan itu ada di tengah-tengah diri kita, supaya sewaktu kita mengalami setiap hari punya masalah, bukan itu yang momok menjadi penekanan kita, tetapi kita bangkit dari situ, memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat, memperoleh kekayaan, pengetahuan, semuanya itu. Kolose 3 ayat 2 yang mengatakan gitu. Tahukah bahwa seluruh rahasia, sekali lagi dengan kata-kata rahasia, supaya kita pelan-pelan membukanya. Rahasia seluruh kekayaan, hikmat, dan pun juga pengetahuan, yaitu dari Sang Allah, ada di dalam diri Kristus. Puji Tuhan. Untuk itulah menjadi fokus setiap dari kita ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin merenungkan sedikit mungkin kesaksian. Anak-anak saya semuanya sekarang mulai bertumbuh dengan cepat karena waktu. Nah, selain dengan mereka terjun dalam dunia bisnis pun juga saya sering begini, kalau filosofi saya, apakah kita mau berhenti bekerja? Tidak. Ini sering dengan Pak NP, dengan Pak Edi, dengan rekan-rekan yang lainnya. Ini kita nih ngapain? Ya kita tetap bekerjalah. Saya katakan gitu sering. Nah, saya tiap hari tetap masih mengantor. Monitor, mengepus anak, begini, begitu dan lain-lain. Supaya kita punya brain is working. Amin. Kita jangan sekali-kali, jangan let our brain stay and then bagaimana? Wow, akhirnya tidak berfungsi dengan baik lagi, dan bahkan itu cepat tua loh. Amin. Ya. Dan saya bangga sekali. Seorang mantu yang saya peroleh dari anak perempuan saya, yaitu Erastus itu. Wow, dia begitu rajin dan dia begitu. Nah, dialah yang mengolah hotel ini. Hotel Artotel. Ini sedikit cerita saja. Ini hari menjadi hotel chain salah satu yang terbesar di Indonesia. 100 hotel lebih sudah di dalam rangkum manajemen kontraknya. Mungkin kira-kira ada 10.000 kamar kira-kira. Dan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Anak muda sekarang sudah bukan lagi apa yang kita bisa pikirkan. Mereka maju, forkliftnya jauh ke depan. Amin. Nah, untuk itu saya berikan hormat kepada besan saya yang ada hadir pada malam hari ini, Ibu Anita. Sebagai Ibu, silakan berdiri. Ibu Anita, ya, terima kasih. Dialah ini sangat gigih melayani Tuhan, begitu rajin dan semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Begitulah hidup kita ini. Karena kita dibangkitkan. Karena kita sering mau aktif. Karena kita mau mendengarkan ini itu dan mengkoreksinya dengan baik. Hikmat Tuhan turun di tengah-tengah kita karena kita udah dihidupkan dari kebangkitannya ini. Nah, inilah satu hal yang perlu kita pegang dengan baik. Ketika Yesus dibangkitkan, kita pun jangan sekedar melihat Dia di atas kayu salib begitu dahsyat untuk menebus dosaku, aku bersyukur, terima kasih. Bukan sekedar itu, kita pun ikut
dipantaikan oleh karena dosa kita semua, kita terlepaskan, pun juga kita ikut bangkitnya dia. Haleluya, puji Tuhan, kita beri tepuk tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Maka itu Kisah Rasul tercatat kejadiannya begini. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak, memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati itu. Nah, inilah apa yang dialami oleh para rasul saat itu. Dimarahi banyak orang karena memberitakan kebangkitannya ada di dalam Kristus. Nah, inilah yang di luar pemahaman pada umumnya pada orang-orang yang di luar percaya kepada Kristus itu. Nah, pun juga yang lebih hebat lagi, Kisah Rasul 4 ayat 30 mengatakan, kuasa yang besar Rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Puji Tuhan. Itulah sumber kehidupan yang kita peroleh karena kebangkitannya Tuhan Yesus. Karena memimpin di dalam apa? Pelayanan kita maupun kesehatan kita mungkin akan lebih baik, maupun apa? Bisnis kita pun juga. Karena di dalam kebangkitannya itulah kita memperoleh pencerahan, memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan, memperoleh yaitu semuanya, yaitu makna-makna yang lebih dalam yang Tuhan inginkan dari kita semuanya ini. Seperti ayat demi ayat yang mengatakan demikian itu. Terakhir, satu aspek yang penting yang perlu kita miliki. Tahukah Bapak Ibu sekalian, Yohanes 2 mengatakan gini, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari. 3 hari itu menandakan apa? Bapak Ibu sekalian, tidak lain yaitu kebangkitannya. Inilah yang perlu kita pahami. Bahasa Alkitab yang perlu kita renungkan dengan baik. Dalam 3 hari kebangkitannya ini, aku akan mendirikan kembali. Wow, ini kalau ayat ini dibaca seterusnya, orang semuanya pada komplain, ini apa-apaan kok mengatakan gitu. Tahukah bait Allah itu 46 tahun dibangunnya. Masa dirombak 3 hari terus didirikan kembali? Bukan begitu yang dimaksud. Ini adalah dengan bait Allah ini adalah tubuhnya sendiri yang menggantikan bait Allah itu. Amin. Karena kebangkitannya dia ini juga. Nah, inilah tubuhnya yang dia dirikan untuk menggantikan bangunan yang diciptakan oleh tangan manusia. Tidak mau lagi. Tuhan tidak lagi berkenan, karena dia ingin di dalam roh dan kebenaran itu hidup di tengah-tengah orang-orang yang percaya ini semua. Amin. Nah, lebih daripada itu, Efesus mengatakan suami adalah kepala dari istri, ya kan? Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Amin. Kita tahu gereja-gereja komunitas ini semua adalah tubuh Kristus. Siapa kepalanya? Kristuslah kepalanya itu. Maka itu dikatakan karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita semuanya adalah anggota tubuhnya, sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Artinya apa? Bagaikan suami istri ini yang sudah menjadi satu daging itu. Nah, selanjutnya ayat 32 mengatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi bukan aja sekedar kita ini menjadi tubuhnya, tetapi yang dihubungkan sebagai suami istri ini adalah rahasia besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaatnya itu. Sebagai tubuhnya itu, anggota tubuh itu, hubungan Kristus dengan jemaatnya bagaikan suami istri. Sewaktu 3 hari yang telah dia bangkitkan itu, untuk dia mendirikan tubuhnya ini sendiri sebagai apa? Komunitas yang tak terbatas lagi, yang menyeluruh, mendunia, dimanapun semuanya ini adalah tubuhnya itu sendiri. Dari inilah rahasia yang besar ini. Biarlah kita renungkan, hubungkan kita dengan Tuhan bagaikan suami istri. Inilah rahasianya, sudah menjadi satu di dalam Kristus. Bahkan 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, barang siapa mengikat dengan Tuhan, dia itu adalah dalam satu roh dengan dia. Apakah hal apa yang bisa memisahkan kita? Roma 8 ayat 3,
Tidak ada apapun, kesusahan apapun ini yang bisa sanggup memisahkan dengan kasih Kristus. Karena betul-betul memang kita sudah menjadi satu dengan Dia. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Untuk itu perumpamaan Tuhan yang dinyatakan dalam Matius 22 mengatakan gini. Ini kisahnya seorang yang, ini perumpamaan. Again, adalah perumpamaan yang perlu kita maknai dengan baik. Yaitu seorang raja kembali mengundang dengan teman-temannya sendiri. Akhirnya apa? Kita tahu semua ditolak, tidak mau, bahkan dibunuh. Nah, bapaknya marah, akhirnya dibakar dan sebagainya. Berlanjutlah di dalam keberlangsungan itu karena ingin mengundang semuanya ke dalam apa? Pesta perkawinannya. Karena hubungannya inilah yang ingin dijadikannya semuanya ini berlangsung itulah. Nah, ayat 12 inilah yang terjadi. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? Ada seorang yang ditemukan tidak memakai pakaian pesta, tetapi orang itu diam aja. Coba interpretasikan. Apa ini artinya diam? Kalau di dalam kondangan seperti ini hari, semuanya setelan jas, ibu-ibu mendandan dirinya dengan yang paling baik karena berpakaian pesta, karena tahu maknanya pertemuan. Dan ini khusus yang diperumpamakannya adalah apa? Perjamuan perkawinan untuk hubungan suami istri bagaikan Kristus hubungan dengan jemaatnya. Inilah perumpamaan yang dimaksud ini. Ada seorang yang ditemukan tidak berpakaian pesta. Sewaktu ditegur, diam saja. Diam ini menurut pemahaman saya ada dua interpretasi. Ataukah dia ini karena tidak tahu, hanya ignorance, ya begitu saja. Nah, inilah perlu disadarkan karena ini dalam konteks di mana Tuhan tuh ingin menjadi satu bersama dengan kita. Atau hal yang lain, tahu tetapi sengaja tidak mau. Masa ini semua perjamuan ini itu saya enggak lah, saya biasa-biasa aja lah, pakaian mungkin yang lancai-lancai atau bagaimana. Nah, inilah peneguran yang terjadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, biarlah kita memiliki pemahaman yang benar apa yang Tuhan inginkan, apa yang terjadi. Lalu raja itu mengatakan kepada hambanya, ikatlah, campakkanlah ke dalam kegelapan, ratapan kertak gigi. Terjadi kepada orang yang tidak sadar, orang yang menolak, orang yang tidak menyadari dengan keinginan Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan, kita perlu memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan. 3 hari bangkit itu membangun tubuhnya sendiri, membangun jemaatnya itu bersatu dengan Dia. Inilah hal pemahaman yang penting sekali. Karena kalau tidak seperti hal ini, orang ini diam saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Campakkanlah semuanya ini. Bukankah ini hal yang sangat ironis? Keinginan yang begitu besar, begitu mulia, begitu ingin bersatu bersama dengan jemaatnya. Tetapi akhirnya terjadi hal ini. Ayat terakhir dari ini mengatakan, ini adalah betul-betul peringatan Tuhan Yesus. Sebab banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ditinjau dari sudut waktu, ditinjau dari perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sekedar begitu aja kita lewatkan. Namun pakailah ini dengan makna yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan. Seperti tadi yang dikatakan, untuk mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup setiap kita ini. Setiap detik, waktu lewat mau kembali lagi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Zaman sekarang ini zaman anak-anak muda yang luar biasa. Tahukah the biggest company in the world today? Siapa? Kalau dulu kita bilang Apple, belakangan catch a bit with the Microsoft. Terakhir siapa yang paling leading? Ada yang tahu? Nvidia. Itu chip designer. Gak punya pabrik, chip designer. Ini orang Chinese, orang dari Taiwan. The market value today, picking up all the way.
sampai berapa sekarang? 3,3 triliun. Nilai dari perusahaan itu dibandingkan budget pemerintah hanya 30% dari nilai satu perusahaan saja. Dipimpin oleh seorang Taiwan Chinese yang masih muda. Maybe it's about less than 50. Now he is so big, his company. Tidak bisa di-imagine. Kita perlu catch up. Kita perlu bersama-sama. Amin. Oleh karena apa? Kristus sudah bangkit. Kita pun sudah ikut bangkit. Puji Tuhan, biarlah kita tidak sampai di dalam sikon yang kayak begini, tetapi mari kita bersuka cita, berpakaian pesta untuk menyambut dia sepenuhnya. Keinginannya terjadi di tengah-tengah hidup setiap kita semua. Amin. Kita beri tepuk tangan, puji Tuhan. Maka itu halaman yang terakhir ini ajakan. Janganlah kita tinggal diam. Amin. Yaitu apa? Perkatakan. Ayo kita sama-sama berkata. Ini menjadi ajakan kita. Tunggu dulu. Ini saya intro dulu supaya kita tahu. Perkataannya gini, saya berpakaian pesta dan saya ingin berbuah, bertumbuh dan dipanggil dan dipilih. Puji Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan. Puji Tuhan. Gini, biar suaranya lebih serentak lagi. 3, 2, 1. Sama-sama kita katakan. Saya berpakaian pesta dan berbuah, dipanggil dan dipilih. Puji Tuhan, kita berikan puji hormat kepada Tuhan semuanya. Biarlah kehendak dia terjadi di tengah hidup kita. Kita mau berpakaian pesta bersama dengan dia. Oleh karena kita mau bersatu dengan dia. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit. Our dependency to God is not 60%, is not 70, 80, but 100%, totally. Jadi berkat kemana-mana seperti apa yang dilihat oleh Tommy Hicks tanggal 25 Juli 1961, Awakening the Sleeping Giant.